Serangan hama tanaman perlu diwaspadai dan segera dikendalikan, sebab hama tidak hanya dapat merusak tanaman, namun juga bisa membuat tanaman itu mati. Hama yang kerap menyerang tanaman kelapa atau kelapa sawit adalah kumbang badak atau kumbang tanduk. Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kumbang tanduk dewasa berukuran 40-50 mm dan berwarna coklat kehitaman, dan pada bagian kepala terdapat tanduk kecil. Pada ujung perut kumbang tanduk betina terdapat bulu-bulu halus, sedangkan pada kumbang jantan tidak berbulu. Kumbang penggerek pupus yang belum terbuka mulai dari pangkal pelepah, terutama pada tanaman muda di area peremajaan. Gejala serangan kumbang tanduk. Gejala serangan hama kumbang tanduk adalah tampak guntingan-guntingan atau potongan-potongan pada daun yang baru terbuka seperti huruf V. Gejala ini disebabkan kumbang menyerang pucuk dan pangkal daun muda yang belum membuka, yang merusak jaringan aktif untuk pertumbuhan. Serangan ini dilakukan oleh serangga jantan maupun betina. Apabila titik tumbuh yang terserang, maka pohon kelapa atau kelapa sawit akan mati karena tidak dapat menghasilkan daun. Kumbang tanduk ini bisa menimbulkan masalah di area replanting maupun di area tanaman tua. Tanaman kelapa mati atau lapuk serta sampah dan kotoran ternak merupakan tempat yang disukai oleh kumbang tanduk untuk berkembang biak. Dikutip dari laman Cybex Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ada beberapa cara mengendalikan hama kumbang tanduk pada tanaman kelapa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan garam di pucuk pohon kelapa. Metode tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan 2 genggam garam. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik yang permukaannya telah diberi beberapa lubang. Bagian atas plastik dibiarkan terbuka sehingga ketika hujan air akan bercampur garam dan mulai menetes melalui lubang plastik tersebut. Yang kedua, meletakkan karbon baterai bekas, irisan jengkol atau daun tembakau di pucuk pohon. Kita dapat mengganti garam dengan tembakau atau jengkol, sebab banyak petani percaya bau tidak sedap yang dihasilkan tembakau atau jengkol dapat mengusir kumbang tanduk. Yang ketiga, memasang jebakan lampu. Metode tersebut dilakukan dengan cara di sekitar lampu diletakkan baskom yang berisi air sabun. Kumbang badak yang aktif di malam hari akan mencari sumber cahaya, lalu kumbang akan tergelincir ke dalam baskom. Yang keempat, menggunakan insektisida sistemik. Salah satu alternatif untuk menghilangkan kumbang badak adalah dengan menggunakan insektisida sistemik karena mobilitas atau pergerakan kumbang badak yang tinggi. Penggunaan insektisida dilakukan dengan cara mengebor batang kelapa sedalam 10 cm. Lubang bor dibuat dengan kemiringan 45 derajat agar tidak tumpah. Satu pohon cukup diberi 1 lubang bor. Kemudian suntikan 10 hingga 15 cc insektisida ke lubang bor tersebut. Setelah itu, lubang bor bisa ditutup dengan lilin atau tanah liat. Dan yang kelima, menggunakan virus Baculovirus oryctes dan cendawan Metarhizium onisopilariae. Virus dan cendawan bisa diandalkan untuk mengatasi serbuan kumbang badak. Baculovirus oryctes diteteskan dalam mulut kumbang badak yang telah dipuasakan. Baculovirus oryctes diteteskan dalam mulut kumbang badak yang telah dipuasakan selama sehari semalam. Virus tersebut mematikan kumbang badak dengan
menurunkan nafsu makannya. Seminggu setelah virus menyebar, tubuh kumbang serangga tersebut akan mati. Demikianlah pembahasan kali ini.